Bab 863. Dikepung pasukan khusus. Nina Artavia, Yayan Samuel, Seulgi dan beberapa pria Trisanca berjas hitam baru saja keluar dari ruang terowongan ketika mereka bertemu dengan kendaraan penyerang polisi hitam yang mendekat. Benar saja, kendaraan penyerang itu melacak hantu air, yang melarikan diri, dan Jaiden Blue, yang tertembak. Sekelompok personel macan terbang bersenjata lengkap dengan kerudung hitam, pakaian hitam dan celana panjang hitam turun dari kendaraan penyerang. Di bawah kepemimpinan seorang detektif berpakaian preman, Nina Artavia dan yang lainnya dicegat dan tidak diizinkan pergi. Seperti yang dikatakan Kenzi, kelompok macan terbang ini tidak melakukan apapun terhadap orang-orang seperti Nina Artavia, karena orang-orang ini semua adalah warga negara yang sah dan tidak ada hubungannya dengan mata-mata yang ingin mereka buru. Paling-paling, mereka berasal dari penduduk setempat yang datang ke terowongan ini. Namun, fakta bahwa mereka tidak dapat melakukan apapun terhadap orang-orang seperti Nina Artavia tidak berarti bahwa mereka tidak berhak menahan sementara Nina Artavia dan orang lain untuk penyelidikan lebih lanjut. Oleh karena itu, detektif berpakaian preman mencegat Nina Artavia dan yang lainnya, memerintahkan Nina Artavia, Yayan Samuel, Seulgi, dan beberapa pria Trisanca berjas hitam untuk berdiri menghadap dinding dengan tangan di atas kepala. Kemudian, seorang personel tim macan terbang memegang instrumen pelacak tubuh untuk mencari peralatan yang dikendalikan seperti pisau atau senjata. Kemudian detektif berpakaian preman datang langsung ke lokasi kejadian, menanyai satu persatu sambil membuat catatan dengan pulpen dan kertas, mencatat KTP, nomor plat, informasi asuransi, alamat tempat tinggal, alasan datang ke sini, hubungan timbal balik, dan lain-lain. Pada saat yang sama, agen khusus macan terbang lainnya telah dibagi menjadi dua kelompok. Mereka berada dalam kelompok berpersonelkan 5 orang, memegang senjata otomatis MP5. Satu persatu, mereka membentuk formasi taktis dan memasuki saluran komunikasi yang dalam dan panjang untuk mencari di dalam terowongan. Melihat pasukan macan terbang yang sangat terampil memasuki saluran komunikasi satu demi satu dengan pinggang ditekuk dan senjata di tangan, Seulgi, Nina Artavia, Yayan Samuel dan yang lainnya diam-diam gugup, khawatir pada apa yang akan terjadi pada Kenzi. Bagaimanapun, klub macan terbang di Pulau Hong Kong adalah salah satu tim khusus bersenjata terbaik di dunia dengan efisiensi tinggi dan kemampuan menyerang yang tinggi. Selama macan terbang mengambil tindakan, apakah mereka penjahat biasa atau teroris yang sangat berbahaya, seringkali hanya berakhir dengan satu kondisi, ditembak mati di tempat. Yayan Samuel, yang memiliki pengalaman militer, tahu efektivitas tempur kelompok macan terbang yang berperalatan lengkap, terlatih, dan bersenjata ini, tidak kalah dengan kompi militer dengan perlengkapan biasa. Pada saat ini, interkom di pinggang detektif berpakaian preman yang sedang mencatat berdering. Perhatian! Ada kelompok yang melaporkan bahwa ditemukan noda darah di dasar lorong, diduga ditinggalkan oleh tersangka yang ditembak. Noda darah itu memanjang di sepanjang jalan. Pintu besi gua di depannya terbuka, ada lampu dan sosok keluar. Ada gerakan mencurigakan di dalam gua. Over. Detektif berpakaian preman menjadi bersemangat. Dia meletakkan pena dan kertasnya, mengeluarkan walkie-talkie-nya dan berkata, "Dengarkan perintahku dengan jelas. Tersangka sangat berbahaya, dan tidak menutup kemungkinan membawa senjata dan peralatan. Grup 1 bersiap untuk serangan yang kuat, kelompok kedua dengan cepat mengambil posisi dan bertanggung jawab untuk memberikan support. Tembak, dan bunuh semua orang yang mencurigakan. Ulangi sekali lagi, kalian diperbolehkan menembak dengan bebas dan membunuh semua orang yang mencurigakan. Ganti. Kelompok 1 menerima, ganti. Kelompok 2 menerima, ganti." Mendengar pria itu mengizinkan melepaskan tembakan bebas dan membunuh semua orang yang mencurigakan, Seulgi sangat ketakutan. Dia bergegas ke depan dan berteriak, "Kamu tidak berhak melakukan ini. Menurut prosedur polisi, kamu tidak boleh melepaskan tembakan sesuka hati. Aku personel Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa di Hong Kong. Jika Anda tidak mencabut perintah tersebut sekarang, aku akan mengadu kepada pejabat tertinggi di Departemen Kepolisian dan meminta pertanggungjawaban Anda." Seulgi benar-benar ketakutan. Semua orang tahu bahwa macan terbang itu tajam. Jika macan terbang tidak fokus pada penangkapan, tapi fokus untuk membunuh dengan bebas, itu 100% setara dengan menghukum mati Kenzi. Kakak Kenzi pasti masih ada di sana, dia tidak ingin melihatnya ditembaki sampai mati oleh pasukan macan terbang. Nina Artavia dan Yayan Samuel juga merasa sangat cemas, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa selain menonton dengan gelisah. Detektif berpakaian preman mendengus menghina dan berkata, "Nona Seulgi, aku mengenal Anda.
Anda tidak perlu menekankan status terhormat Anda. Tetapi aku ingin mengingatkan Anda bahwa aku tidak berada di bawah yurisdiksi Departemen Kepolisian. Kami berafiliasi dengan Departemen Urusan Keamanan Terorisme. Jika Anda ingin mengajukan pengaduan, silakan temukan target yang tepat. Selain itu, aku juga ingin mengingatkan Anda bahwa aku punya alasan untuk mencurigai bahwa yang kami temui adalah teroris. Pria berpakaian preman berkata dengan nada mengejek, "Nona Seulgi, mohon mundur dan jangan menghalangi tindakanku. Aku tahu Anda pasti bukan teroris." Seulgi tercekik oleh kata-kata pria itu dan tidak bisa berkata apa-apa. Dia hanya bisa melihat pintu masuk lorong, hatinya merasa cemas, berharap tidak ada yang terjadi pada Kenzi. Pada saat ini, interkom berbunyi lagi, lapor ke Tuan Wolf, kelompok kedua sudah di posisi. Ganti. Laporkan ke Tuan Wolf, kelompok pertama siap menyerang. Silakan beri instruksi selanjutnya, ganti. Pria bernama Wolf melihat arlojinya, lalu berkata dengan dingin ke walkie-talkie. Dalam 30 detik, luncurkan serangan. Kelompok satu menerima, ganti. Kelompok kedua menerima, ganti. Selama 30 detik waktu tunggu, Seulgi dan Nina Artavia mengamati semua tentara. Tampaknya itu bahkan lebih lama dan lebih menyiksa daripada 1 tahun. Ketika detektif berpakaian preman mengambil walkie-talkie lagi, dia dengan dingin memerintahkan, serang. Seulgi, Nina Artavia, dan hati semua orang tiba-tiba menegang. Mengikuti perintah dari detektif berpakaian preman, agen khusus dari Macan Terbang melangkah maju melalui saluran komunikasi yang panjang dan sempit, melemparkan bom peledak ke pintu besi gua yang terbuka. Yang terdengar hanyalah dentuman keras, cahaya putih menyilaukan, tanah berguncang, dan suara yang tajam dan keras mampu menembus gendang telinga orang. Seorang agen Macan Terbang memanfaatkan kesempatan ini dan melambaikan tangannya ke depan. Segera, seorang personel Macan Terbang memegang perisai tahan ledakan dan maju ke depan. Di belakangnya, agen Macan Terbang bersenjata lengkap lainnya telah bergerak maju dengan mantap. Dia mengambil senjata MP5 yang memancarkan laser titik merah dan mengikuti ke dalam gua. Bab 864. Kirim bantuan. Bom yang meledak dapat menimbulkan efek setrum yang besar pada orang biasa, namun bagi seorang Kenzi, hal tersebut terlalu kekanak-kanakan. Sebelum dua personel Macan Terbang yang mendobrak pintu dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi di dalam, Kenzi telah melempar 2 paku besi. Personel Macan Terbang yang memegang pistol langsung ditembak di kepala, dan personel Macan Terbang yang membawa perisai kaget dan lengah. Paku besi melewati sela perisai, lalu menembus alisnya. Keduanya mengerang hampir bersamaan, jatuh ke tanah. Kenzi membenci personel Macan Terbang ini karena menembak Jaiden Blue, jadi dia tidak menunjukkan belas kasihan dan menyerang dengan keras, membunuh mereka secara langsung. Beberapa personel Macan Terbang yang menjaga di luar gerbang besi hanya mendengar dentuman keras, seolah-olah perisai tahan ledakan itu terkena sesuatu dengan keras, kemudian tidak ada lagi pergerakan dari dalam gerbang besi. Tidak ada suara tembakan, tidak ada perkelahian atau teriakan perlawanan. Seolah-olah waktu telah berhenti. Gua dengan pintu besi terbuka itu tiba-tiba jadi sunyi. Sesuatu pasti telah terjadi pada nomor 2 dan nomor 3. Yang lain, kejar. Pemimpin tim Macan Terbang memberi isyarat dan dengan cepat bergegas ke gerbang besi bersama orang-orang yang tersisa. Sebelum dia sempat menembak, terdengar suara, "Wosh," diikuti angin kencang yang datang dengan cepat. Kali ini, yang menyambut mereka bukanlah paku besi, tetapi pisau angin yang dikeluarkan oleh Kenzi. Mereka mengeluarkan beberapa jeritan satu demi satu, dan darah mekar di leher mereka bertiga, jatuh ke tanah satu demi satu, berubah menjadi mayat. Dalam sekejap mata, kelompok pertama Macan Terbang yang bertanggung jawab atas serangan utama semuanya musnah. Kelompok kedua Macan Terbang yang bertanggung jawab untuk mendukung tidak jauh dari sana hanya mendengar beberapa teriakan yang datang dari dalam gua, dan dalam sekejap rekan mereka mati. Mereka tidak bisa menahan rasa panik. Mereka tahu bahwa semua personel kelompok pertama pasti telah terbunuh, jika tidak maka suasana tidak mungkin sepi, tidak ada suara tembakan dan tidak ada suara perkelahian. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok pertama telah menghadapi musuh yang sangat kuat. Kelompok kedua, waspadalah. Lemparkan 2 bom kejut. Kelompok pendukung siap beralih sebagai kelompok penyerang kapan saja. Semua orang di kelompok pertama jatuh, tetapi mereka tidak bisa mundur, jadi kelompok kedua mulai bergerak maju, seperti sebelumnya, dengan menjatuhkan bom kejut terlebih dahulu. 2 ledakan besar terdengar satu demi satu, dan kelompok kedua mulai mengambil kesempatan untuk menyerang gua tersebut. Namun, ujung tombak yang memegang perisai di antara mereka,
Saat baru saja memasuki pintu, sesosok tubuh tiba-tiba melompat keluar dan menyerang pemegang perisai. Kekuatan tenaga dalam yang kuat dari tangan Kenzi segera mengguncang barisan depan dan perisainya, menyebabkannya berteriak dan terbang mundur. Beberapa personel macan terbang yang mengikuti di belakang ikut jatuh oleh tubuh barisan depan dalam sekejap. Dor, dor, dor. Tiba-tiba terdengar suara tembakan. Agen macan terbang yang jatuh ke tanah tidak lupa menembak dengan panik ke arah sosok Kenzi, tetapi Kenzi sangat cepat, dia sudah bergerak lebih dulu, terbang ke arahnya, menghantam kepala semua agen khusus yang jatuh ke tanah. Dalam waktu singkat, hampir semua dua kelompok agen macan terbang tewas. Hanya prajurit tertinggi dengan perisai anti ledakan yang terlempar oleh tinju Kenzi yang tersisa. Dia meringkuk di dinding, berdarah di sudut mulutnya dan menatap Kenzi dengan ngeri. Seluruh tubuhnya gemetar. Dia curiga dia telah bertemu iblis. Pemuda bermata dingin di depannya membunuh semua rekan satu timnya dengan tangan kosong hanya dalam 1 menit. Dia bersumpah demi Tuhan bahwa dia belum pernah melihat musuh yang begitu menakutkan dalam hidupnya. Kenzi sengaja membiarkan orang ini hidup. Dia berjalan tanpa tergesa-gesa dan berkata dengan dingin. Jawab pertanyaanku. Saat kamu menangkap Jaiden Blue sore ini, seorang penembak jitu melepaskan tembakan dari gedung bertingkat tinggi. Siapa penembak jitu itu? Tidak, itu bukan aku. Kemudian pria itu melambaikan tangannya berulang kali dan berkata dengan ngeri, ya, itu dia sudah mati. Dia menunjuk ke mayat di depannya dengan takut-takut, sore hari, dia bertanggung jawab di pos pengintaian di gedung tinggi. Dialah yang melepaskan tembakan. Mayat yang dia tunjuk, kepalanya telah diledakkan oleh kekuatan tinju Kenzi dan ditutupi dengan noda merah dan putih. Kenzi melihatnya sekilas dan diam-diam mengerutkan kening. Dia merasa bahwa memukulinya sampai mati seperti ini terlalu murah baginya. Terus jawab pertanyaanku, siapa yang menyuruh dia menembak? Kenzi terus bertanya dengan dingin. Dia tahu betul bahwa jika tidak ada perintah untuk menembak, pasukan di pos pengintaian gedung tinggi pasti tidak akan menembak begitu saja. Pria itu ketakutan dan berkata dengan suara serak. Itu adalah kepala keamanan Departemen Anti-Teror. Namanya Wolf Digi. Kami mengikuti perintahnya. Bagus sekali. Kenzi mengangguk, dengan ekspresi dingin. Jika kamu terus bekerja sama, aku bisa bersikap lunak dan tidak membunuhmu. Sekarang, beritahu dia situasi di sini, lalu katakan padanya bahwa kamu telah jadi sandera. Aku ingin dia maju dan bernegosiasi denganku. Kenzi berjongkok sambil berbicara, mengambil walkie-talkie yang jatuh ke tanah, dan menyerahkannya kepada pria itu. Di terowongan bawah laut, di luar gerbang evakuasi nomor 3, pita peringatan telah dibuka, dan sekelompok petugas polisi yang bergegas mengarahkan kendaraan untuk memutar dan memisahkan kawasan ini. Baru saja terdengar suara tembakan tajam dan pendek dari pintu evakuasi yang menarik perhatian semua orang. Seulgi, Nina Artavia, Yayan Samuel dan yang lainnya semua melihat ke pintu dengan cemas, ingin tahu apa yang terjadi di dalam. Apakah Kenzi ditembak mati? Detektif berpakaian preman bernama Wolf Digi juga melihat ke dalam gerbang evakuasi, tetapi ekspresinya relatif santai, seolah-olah dia mengira mayat berdarah akan segera dibawa oleh personel macan terbang. Tuan Wolf, aku personel ketiga dari tim kedua. Aku punya laporan darurat. Suara panik tiba-tiba datang dari interkom. Katakan, pria berpakaian preman itu mengambil walkie-talkie dan menjawab. Kecuali saya, semua personel grup 1 dan grup 2 terbunuh. Aku ulangi, kecuali saya, semua orang terbunuh. Pria bernama Wolf itu terkejut ketika mendengar situasi ini dari interkom. Dia tidak mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama. Hanya dalam 2 atau 3 menit, 2 kelompok personel kelompok khusus yang terlatih dan diperlengkapi dengan baik semuanya terbunuh. Jika bukan karena laporan melalui interkom, dia mungkin bertanya-tanya apakah dia salah dengar. Seulgi, Nina Artavia dan Yayan Samuel juga kaget. Mereka hampir tidak bisa membayangkan Kenzi telah memusnahkan 2 kelompok agen macan terbang dengan kekuatannya sendiri. Petik 2 titik titik titik. Situasinya seperti ini. Hanya ada satu orang. Dia membuat permintaan, ingin bernegosiasi dengan Tuan Wolf. Kalimat terakhir ini keluar dari interkom dan berhenti tiba-tiba. Pria bernama Wolf mengertakkan gigi karena marah dan meninju kap mesin dengan keras. Tidak lama kemudian, dia mengeluarkan ponselnya, wajahnya pucat, dan dia menelepon. Halo, ruang komando markas. Situasi darurat besar, kami menghadapi musuh yang sangat ganas dan kuat, menderita banyak korban dan membutuhkan dukungan darurat.
Aku meminta semua agen khusus macan terbang untuk memobilisasi dan segera berkumpul di lokasi kami dengan peralatan berteknologi tinggi dan senjata berat. Selain itu, aku memerlukan pengiriman kendaraan lapis baja dan penembak jitu untuk memblokir kedua ujung terowongan dan menjaga ketat musuh yang memaksa melarikan diri. Seulgi, Nina Artavia, dan Yayan Samuel sangat terkejut setelah mendengar ini.